Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 4 ayat 6. Shalom Amungsa. Kolose ini memberi penegasan tentang hakikat fondasi sebuah bangunan. Gedung gereja Shalom Amungsa ini dia berdiri kokoh oleh karena fondasinya kuat. Fondasi gedung menentukan kokohnya gedung itu. Dan kalau Anda ingin lihat gereja persekutuan orang percaya itu kuat menghadapi berbagai macam badai kehidupan, mesti ada fondasinya. Fondasinya bernama keluarga. Dan itu yang Tuhan tetapkan setelah bumi diciptakan. Yesus juga memulai pekerjaannya dimulai juga di keluarga. Jadi kalau kita lihat di masyarakat ini kacau balau, di persekutuan gereja kacau balau, cari saja sumbernya. Pasti dalam keluarga ada yang gak beres. Itulah sebabnya firman Tuhan datang kepada orang di Kolose. Kalau buka peta Alkitab, Kolose itu ada di pantai Mediterranean, laut Mediterranean, namanya Mediterranean Sea. Itu jalur utama kapal-kapal datang dari Eropa, dari Asia, menuju ke Efesus, langsung dengan laut Tigris, laut Efrat, menuju ke Afrika, dan kembali ke Eropa. Jadi ini jalur utama. Banyak orang berkunjung ke Kolose. Salah satu yang menarik perhatian ialah ada air spa yang menarik para pelancong, para bisnismen. Yang kedua ada penyembahan Dewi Romawi dan Dewi Yunani yang memamerkan kehidupan seks bebas. Jadi kota itu bukan main ramenya, karena dia jalur utama. Selain itu di kota ini ada kurang lebih 6 kepercayaan. Ada gnostik, mereka yang mengandalkan pengetahuan. Ada agama Yudaisme yang mengajarkan tanda-tanda. Ada juga penyembahan berhala. Ada kepercayaan terhadap Dewi Romawi dan Dewi Yunani. Ada juga kekristenan yang masuk. Nah, Rasul Paulus bukan pendiri jemaat Kolose. Tapi di Kolose sudah ada orang Kristen. Dari penjara di Filipi, dia kirim surat ini karena dia mendengar ada percampuran kehidupan yang tidak baik. Ada orang Yahudi, orang Yunani, orang Romawi, orang Asia, orang Afrika, dan automatically ada godaan-godaan yang luar biasa mengerikan. Nah, dalam masyarakat Romawi, wanita-wanita itu dianggap sebagai barang. Dia tidak punya hak menentukan nasibnya. Perempuan dinikahi kemudian diceraikan. Jadi betapa kacaunya kehidupan masyarakat. Maka surat ini ditulis kepada orang-orang Kristen. Pasal 3 ini dia mengingatkan tentang pentingnya
keluarga. Mengapa? Karena keluarga itu fondasi. Orang sebelum bangun gedung, yang pertama dibangun itu apa? Fondasinya. Dan fondasi itu menentukan berapa lama gedung itu bertahan. Nah, Allah menetapkan keluarga sebagai fondasi utama bagi gereja dan bangsa-bangsa. Dan sifatnya kekal. Itu sebabnya dalam Kejadian 1 ayat 28 Tuhan bilang, aku memberkati mereka, lalu aku berfirman, beranak cucu bertambah banyak, penuhi bumi. Berkat yang dimaksudkan di situ Kejadian 1 ayat 28 ialah aku kerja sama kalian. Aku ada di sorga, tapi aku beri otoritas, aku beri kuasa, aku beri mandat untuk kamu melakukan pekerjaan keselamatan yang aku sediakan buat bangsa-bangsa. Jadi pernikahan itu betapa mulianya. Kalau kekristenan menyadari pernikahan itu hakikat fondasi, kekristenan memahami pernikahan itu ide dan gagasan Tuhan, saya percaya orang tidak akan sembarangan dengan pernikahan. Tapi lihat hari ini, pernikahan seperti orang main game online. Di dunia lain, di Eropa, Amerika, di beberapa negara di Asia, laki-laki kawin dengan laki-laki, perempuan kawin dengan perempuan. Padahal Alkitab bilang hanya dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Dan laki-laki kawin dengan perempuan, punya anak. Ini apa yang sedang terjadi? Ancaman kehilangan generasi. Karena ini bukan sekadar kehamilan, ini bicara tentang regenerasi. Bicara tentang generasi yang akan datang. Untuk apa generasi yang akan datang? Supaya Injil Kerajaan Allah terus bermanifestasi di setiap zaman, sekalipun terjadi perubahan generasi. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat pernikahan itu sesuatu yang kudus, mulia, agung. Itu sebabnya Alkitab sangat tegas. Aku benci perceraian. Aku benci kekerasan dalam rumah tangga. Aku benci pengkhianatan dalam rumah tangga. Itu kitab Maliaki pasal 2. Tuhan marah besar. Pernikahan itu gambaran Kristus dan jemaat. Mari kita buka Efesus pasal 5 ayat 31 dan 32. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Berarti apa? Laki-laki adalah personifikasi Kristus. Perempuan adalah personifikasi jemaat. Jadi pernikahan kita bukan sekedar laki-laki suka perempuan, perempuan suka laki-laki, kawin, pesta, bikin anak. Kalau cuma begitu, di Taman Safari di Jakarta, itu banyak kawin bikin anak. Padahal pernikahan itu Alkitab bilang seperti Kristus yang mengasihi jemaat dan jemaat yang hormat Kristus. Betapa mulianya pernikahan itu. Kolose 3 ayat 18. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu
sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Saya mau tanya, waktu ibadah PW itu dong bakal ke tidak? Lagi ibadah, pendeta lagi khotbah, lalu satu mama dan satu mama dong baku ambil dong sumur pakai sirip pinang, ada ke tidak? Karena lagi apa? Ibadah. Lihat, lihat dari mimbar ini saya lihat orang semua punya muka seperti malaikat, tenang, senyum sumringah, tidak ada yang ribut. Kita beribadah dengan begitu tenang, mendengar firman. Pendeta suruh berdiri, suruh duduk, orang nurut saja. Mestinya begitulah seorang istri, dia tunduk kepada suaminya seperti dia sedang beribadah kepada Tuhan. Wow. Tunduk itu artinya hormati dia di hadapan anak-anakmu, hormati dia di hadapan orang lain, karena itu pilihanmu. Anda tidak ditodong untuk pilih laki-laki itu, tapi Anda yang pilih dia atas doa majelis. Paksa Tuhan supaya kalau bisa saya kawin dengan laki-laki ini, sekalipun dia botak tidak apa-apa, yang penting dia uang banyak. Tunduk artinya dia tetap suamimu, sekalipun dia bodoh, sekalipun dia tidak punya gaji, sekalipun pengetahuannya lebih rendah dari engkau, gajinya lebih rendah dari engkau sarjana, dia cuma tamat SD, tapi dia suami dan tidak dapat digantikan oleh siapapun. Pendeta sekalipun tidak bisa ganti suamimu di rumah. Majelis tidak bisa ganti suamimu di rumah. Tunduk kepada suami artinya sekalipun suamimu bersalah, tidak boleh marahi dia, bentak dia di depan anak-anakmu. Tidak boleh marahi dia di depan orang lain. Apalagi kau marah dia di depan perempuan lain. Ingat, kalau laki-laki kecewa, dia kecewe. 1 Petrus 3 ayat 1. Demikianlah juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Suami yang tidak takut Tuhan, dia bisa bertobat bukan karena khotbah pendeta, tapi suamimu bertobat karena dia lihat kopu kelakuan. Hai istri-istri, kelakuannya apa? Kalau suami marah-marah, mama jangan marah dia, jangan siram air panas buat dia, jangan usir dia, karena wanita itu hakikatnya dibuat di tangan Tuhan. Maka wanita yang tunduk kepada suami, ketika suamimu pulang marah-marah masih mabuk, mama buka kedua tangan dan bilang kepada dia, marilah kepadaku suamiku yang letih lesu dan berbeban berat, mama akan bikin kopi susu dan pisang goreng buat kau. Haleluya, amin. Makanya kitab Amsal bilang wanita itu seperti kapal saudagar. Tahu kapal saudagar? Orang-orang di pantai-pantai kayak di Sorong, di Manokwari, di Tanimbar, dulu dari masih tahun 60-an, dari jauh kita lihat itu kapal-kapal berlayar. Kata orang semua lari ke pantai baru melihat teriak, kapal lo, kapal lo. Kenapa? Karena kapal bawa makanan ke kota. Nanti ada jatah beras buat guru-guru. Toko-toko dipenuhi dengan barang-barang yang dibawa oleh kapal. Orang mulai belanja. Begitu gembiranya masyarakat mendengar kapal masuk. Amsal bilang,
perempuan itu, istri itu seperti kapal saudagar, bawa makanan ke kota. Makanya kalau pulang kebaktian, yang paling banyak bungkuskan mama. Haleluya. Dan waktu Yesus bikin kasih makan 5.000 orang laki-laki, ada lebih 12 bakul. Karena PWG kali Amunsa tidak ikut. Kalau mau ikut, bungkus pulang. Tidak ada sisa. Jadi banyak pria berubah karena kelakuan istrinya yang tanpa perkataan. Pernikahan bukan untuk mengubah pasangan. Pernikahan untuk menerima pasangan. Hai suami-suami. Coba ibu-ibu yang duduk dekat dia tuh suami bilang begini, "Papa, I love you." Suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Kau yang pilih dia. Minta pendeta berdoa. Ingat, suami, dengar saya beritahu, Anda tidak punya modal apa-apa untuk mempersunting wanita itu. Dia sejak di kandungan ibunya, sampai dia bayi, masuk TK, masuk sekolah, sampai dia tamat SMA atau perguruan tinggi, Anda tidak keluarkan 1 rupiah pun untuk bikin dia jadi wanita dewasa. Jadi kamu tidak punya hak apa-apa untuk memarahi dia, mengasari dia. Tapi mana istri? Ibu tahu mana? Ibu paham apa? Sesa. Orang Toraja juga. Memangnya Toraja ini dong kawin dengan Toraja saja. Tapi kawin yang sesa sudah punya putra putri berapa? 5. Anak 5. 5 pun sama apa? Dan marga apa? Tapi yang hamil dia mama, yang mengandung dia mama, yang kayak susu dia mama, betul? Tapi dia paham tapi, orang Ambon, Batak, ibu suami marga apa? Siregar. Ibu apa? Anak-anak lahir marga apa? Siregar. Kita laki-laki ini tertahu diri. Istri yang hamil, tapi anak lahir ikut marga bapaknya. Berku sembarang ikut mama lagi. Dengar saya beritahu, pria yang mengasari wanita, dia sedang menghancurkan benih bangsa. Suami-suami, kasihilah istrimu. Mengapa? Karena menurut kitab Kejadian 2, perempuan itu diambil dari kopul tubuh. Laki-laki diambil dari tanah. Tanah itu artinya apa? Sumber. Dari tanahlah kehidupan dimulai. Lihat semua yang kita pakai ini. Toga saya, mic ini, lilin ini, semua yang kita pakai dari tanah. Tanah itu artinya sumber kehidupan. Tapi kalau ada laki-laki yang bermasalah, berarti dia berasal dari tanah sengketa. Kalau perempuan cerewet, dia berasal dari tanah longsor. Makanya pria disuruh mengasihi istri, artinya mengasihi kau diri sendiri. Karena istrimu adalah engkau. Makanya waktu Adam lihat Hawa, dia bilang begini, inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Jadi pria yang mengasari istrinya, sebenarnya yang pertama dia nggak percaya Tuhan. Pria yang mengasari istrinya, yang kedua dia menghina dirinya sendiri. Karena perempuan berasal dari tulang manusia, pria. Jadi suami-suami bertobatlah, jangan kau kasari dia. Yang bikin saya heran, kalau pagi dia marah, dia bilang istrinya bani. Tapi malam dia tidur pulau bani lagi. Bertobat, amin. Istriku itu wanita mulia. Dari mana diambil? Dari pria yang mulia.
Pria mulia itu perkataannya menentukan. Pria mulia memperlakukan istrinya seperti Tuhan memperlakukan kita. Kristus mati untuk jemaat. Demikian pria mau mati buat istrinya. Kenapa? Karena hanya melalui kita berdua suami istri yang bisa melahirkan generasi sampai Yesus datang. Dalam kurun waktu itulah Injil terus diberitakan, Kristus diperkenalkan oleh anak-anak yang lahir dari keluarga yang mengasihi Tuhan. Betapa hebatnya pernikahan Kristen itu. Tapi jujur, suami-suami orang ini paling pemalas ikut PKB. Tapi coba kalau dia ada problem, ada penyakitan, hei, Pak Pendeta, kita ada masalah Pak Pendeta. Saya sudah PHK, istri saya belum hamil, anak-anak berontak. Malaikat bilang, "Pih, kalau tahu malu, tidak pernah cari Tuhan, ada masalah baru cari Tuhan." Ada 2 orang kerja di Jakarta dulu tahun 80-an. Itu gedung tinggi 18 lantai. Dan 2 ini, satu orang Toraja, satu orang Ambon. Toraja di atas, Ambon di bawah. Tidak ada handphone. Tapi laki-laki Toraja di atas ini dia ingin kirim pesan ke orang di lantai dasar. Ini 18 lantai. Dia teriak, angin bawa suara. Dia butuh sekali bantuan. Dia teriak lagi, orang di bawah tidak dengar. Terpaksa laki-laki Toraja ambil itu koin 100 yang tebal, dia jatuhkan ke bawah. Kebetulan laki-laki Ambon ini botak. Begitu koin kena dia pun kepala, dia lihat uang. Dia langsung ambil itu uang, dia kasih masuk dia pun kantong. Padahal maksud orang di atas itu supaya kuliah, saya perlu. Dia kasih masuk di kantong, begitu ada es cendol lewat, dia beli es. Laki-laki di atas kantong, rokok kantong kiri lagi. Dapat lagi 1 koin. Karena dia pun kepala botak lagi. Laki-laki lihat uang jatuh, dia ambil lagi. Begitu ada tukang goreng tahu goreng lewat, dia beli lagi. Koin sudah habis. Laki-laki di atas perlu. Dia lihat di samping, ada batu kali besar begini. Dia kasih jatuh, pas karena dia pun kepala botak. Laki-laki lihat batu, baru dia lihat ke atas. Begitulah banyak orang Kristen berkat-berkat jatuh tercurah atas keluarganya, nggak pernah angkat wajah lihat ke atas. Dari mana sumbernya? Tapi kalau sudah banyak problem, penyakitan, masalah, anak-anak berontak, istri mulai marah-marah, mau PHK, potong gaji, baru mulai cari Tuhan. Hai suami-suami, kasihlah istrimu, karena engkau personifikasi Kristus, wakilnya Kristus, yang menunjukkan kasih Kristus. Tidak diwakilkan kepada siapapun. Engkaulah Kristus di bumi. Hai anak-anak, boleh angkat tangan. Taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Wow. Pekerjaan yang paling indah dalam Tuhan menurut kitab Kolose ialah taat sama orang tua. Kenapa? Karena orang tua itu wakil Tuhan di bumi. Saya nggak banyak bahas anak-anak karena Ibu Pak Pendeta Stephen dan Ibu kemarin sudah latih mereka. Jadi untuk anak-anak hari ini tidak banyak yang Pak Pendeta sampaikan. Cuma satu saja. Anak-anak dengar Pak Pendeta bilang, bapakmu itu kerja luar biasa. Dia pergi pagi, pulang pagi, pendapatan pas-pasan. Potong gaji di kantor, perbaiki motor, bayar kredit, bayar kopuan sekolah.
Bapakmu berjuang, dia pakai sepatu cuma satu. Dia kemeja itu pakai satu, pergi gereja habis itu PKB. Supaya anaknya bisa lebih baik. Hormatilah mereka. Bapakmu tidak bisa digantikan oleh siapapun. Siapapun di muka bumi ini tidak bisa ganti bapakmu. Hormati ibumu. Kenapa? Karena ibu tidur paling malam, bangun lebih pagi, hanya supaya anak-anak tidak terlambat. Dia makan juga cuma ada pakai dia pun dan telunjuk, lalu dia ambil sisa-sisa makanan. Kenapa? Supaya ada persediaan besok anaknya makan pagi ke sekolah. Dia hisap itu kopung Kentucky itu, dia pun tulang-tulang mama yang kasih habis, kayak kucing begitu. Karena mama pun jatah kasih tinggal buat besok. Belum makan ke sekolah. Hormatilah dia. Taati mereka. Itulah yang paling indah. Tapi saya mau tanya jujur, bapak-bapak sama ibu. Yang paling sering urus anak-anak itu bapak-bapak sama mama. Hah? Bapak itu kalau gendong bayi cuma 3 menit. Nina bobo, ini lihat jam, mama ambil semua. Cuma 3 menit. Tapi kalau mama gendong bayi 12 jam tidak berhenti. Kenapa? Karena bapak gendong pakai otot, mama gendong pakai hatinya. Hormati ibu, hormati ayah. Mereka mungkin pendidikannya rendah, apalagi mamamu, 0 bulan, kandungan, lahir, bawa ke puskesmas, papa lagi cari uang, cari itu, pipa bocor di kali itu, masuk TK, mama ketemu kepala sekolah TK. Masuk SD, mama ketemu kepala SD. SMP, mama ketemu wali kelas. SMA, mama pergi urusan bayar semua. Cari tempat kos untuk kuliah, mama yang urus. Begitu anak sudah sarjana, ucapan syukur, bapak yang kayak sambutan. Saudara-saudara, puji Tuhan, saya punya sudah sarjana. Malaikat bilang, "Pih, tertomang." Dia mama yang urus baru kau bikin sambutan lagi. Dasar laki-laki Toraja yang Ambon ini. Jadi anak-anakku hormati orang tua. Mereka terbatas di pengetahuan, terbatas di keterampilan. Kalau mama bilang, "Nona tolong bantu mama kah, pasang sum kah, pasang..." Mama kampung sekali, mama tidak mengerti. Mama tidak mengerti, karena dulu bapak itu tidak mengerti. Kita makan pizza itu apa? Mama tidak mengerti. Mama tidak mengerti, tidak apa-apa. Yang penting mama kasih kau uang untuk beli. Yang penting kan bukan mama mengerti atau tidak. Yang penting mama kasih uang. Uang dari mana? Dari kau bapak. Maka hormatilah orang tua. Amin. Bapak-bapak. Halo bapak-bapak. Haleluya. Jangan sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Anak-anak kadang-kadang di rumah seperti mereka taat, tapi sebenarnya mereka berontak. Jangan sakiti mereka. Jangan kasari mereka. Jaga perkataan. Jaga sapaan, sediakan waktu yang berkualitas, tepuk pundak mereka. Satu kali ada satu anak pulang sekolah, dia bapak tanya, "Nak, matematika dapat berapa?" "Aduh papa, saya dapat 90. Kenapa 90? Kenapa bukan 100? Bapak kerja setengah waktu baru dapat 90. Anak itu mulai diam. Mama berteriak dari belakang, "Papa jangan kau marah dia, dulu kau cuma 40 baru." Hormatilah prestasi anakmu. Ketika engkau tidak memberi penghormatan buat prestasi anakmu, tidak memberi apresiasi, dia akan tidak lagi punya motivasi
untuk meningkatkan kualitas. Biar dia dapat 40, kau anak luar biasa. Karena dia ditentukan bukan oleh ilmunya, tapi dia ditentukan keberhargaannya karena bapaknya menganggap dia lebih mulia dari segala sesuatu yang dia miliki. Saya tidak pernah pukul istri, tidak pernah pukul anak. Kalau anak saya salah, saya tidak marah, tapi saya datang minta maaf. Nah, papi yang salah. Loh, dulu dia main bola di sekolah sampai basah-basah, guru wali kelas panggil orang tua, saya bilang wali kelas, saya bilang ibu mohon maaf, anak saya tidak salah. Yang salah itu saya bapaknya. Pulang sampai rumah saya bilang, nak, kamu gak salah, papi yang salah. Loh kenapa? Kamu cuma main bola, baju basah. Dulu waktu papi di SD, itu kaca-kaca sekolah pecah semua. Jadi, kalau anak-anak kita bersalah, jangan marah orang. Karena dia cuma rewind, dia cuma putar ulang kaset lama. Jadi kalau anak salah, papa dan mama datang, papa yang salah, mama yang salah. Bukankah itu yang Kristus lakukan? Ketika kita yang berbuat salah, dia yang disalibkan. Itulah pria Kristen, wanita Kristen, suami Kristen, istri Kristen. Ketika anak-anak mereka bersalah, seperti Kristus yang bersedia menerima anak-anak. Yang terakhir, Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya terangkan ayat ini. Banyak orang ditanya, kau pilih mana prioritas? Prioritas 1, Tuhan. 2, keluarga. 3, pekerjaan. 4, pelayanan. Pilih mana? Semua pilih nomor 1, Tuhan. Saya bilang salah. Tuhan tidak bisa diurut-urutkan. Tuhan bukan nomor urut. Karena waktu kita urus keluarga, Tuhan ada di sana. Waktu urus pelayanan, Tuhan ada di sana. Waktu pergi ke pekerjaan, Tuhan ada di sana. Berarti Tuhan bukan urutan. Dia Almighty, dia satu-satunya, dia sumber utama, dia rujukan utama, dia satu-satunya. Dan karena saya menghormati Tuhan, maka saya melayani keluarganya. Keluarga saya seperti sedang beribadah kepada Tuhan. Karena saya menghormati Tuhan, maka saya melayani di gereja seperti sedang beribadah kepada Tuhan. Karena saya menghormati Tuhan, maka saya bekerja di kantor, di sekolah, tentara, polisi, karyawan, bisnismen, lakukan seperti untuk Tuhan. Dengan kata lain, semua yang kamu kerjakan adalah ibadah kepada Tuhan. Berdoa dengan tekun. Orang yang berdoa adalah orang yang sadar hidupnya terbatas. Orang yang berdoa adalah orang yang mengharapkan pertolongan dari Tuhan. Orang yang berdoa, orang yang mau bilang begini, Tuhan, kalau bukan Engkau, kami tidak jadi apa-apa. Berdoa pribadi, berdoa keluarga, berdoa suami istri adalah kekuatan yang memproteksi anak-anak kita. Bapak-bapak, mama, dorang tidak punya uang untuk bayar tentara, polisi untuk jaga anak-anak kita, baik di kota ini maupun kota lain. Anda tidak punya cukup uang untuk pasang pas pampres. Anda tidak punya uang untuk bikin security jaga keluargamu. Kekuatan yang paling luar biasa mendatangkan malaikat-malaikat buat anak-anak kita, baik di sini maupun di rantau. Hanya doa. Orang Ambon bilang manggustang, angka hati, tikang lutut angka hati. Manggustang itu buah manggis. Manggis cara memecahkannya begini. Ini manggis cara pecahkannya begini. Orang Ambon bilang berdoa itu ramas manggustang. Sediakan waktu untuk berdoa. Hanya doa yang bisa menggeser semua kebodohan dalam keluarga. Doa menggeser tipu daya iblis.
Doa menghancurkan kesombongan hati. Doa menghancurkan gengsi. Orang banyak berdoa, banyak kehilangan. Banyak berdoa, banyak kehilangan. Kehilangan apa? Hilang takut, hilang frustrasi, hilang kekhawatiran, hilang kemarahan, hilang pesimisme. Semuanya akan hilang karena doa. Dan Yesus adalah pendoa yang paling dahsyat. Maka mari ajar kita untuk berdoa. Ajarin anak-anak kita berdoa. Bawa mereka berdoa. Hanya dengan begitu, Alkitab bilang, hidupmu diproteksi oleh Tuhan 24 jam satu hari. Tuhan Yesus memberkati kita jadi keluarga-keluarga yang berbahagia. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita. Amin.